Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Kamis ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia, yaitu kita bersama-sama ya datang ke majelis ini, tempat ini untuk kita bersama-sama meningkatkan kepahaman kita terhadap ilmu agama Allah. Dengan kita menuntut ilmu syar'i, maka ini adalah amalan yang paling mulia, ya. Amalan yang mulia, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang senantiasa istiqomah menghadiri majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan dia senantiasa menuntut ilmu. Ya. Maka Allah akan tinggikan derajatnya, dimuliakan derajatnya di dunia dan akhirat. Dimuliakan, ya. Kalau kita seseorang dimuliakan oleh Allah, semuanya dimuliakan. Urusan dunianya dimuliakan, disejahterakan. Urusan akhiratnya apalagi. Maka siapa saja yang istiqomah ya di atas jalan ilmu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakannya, meninggikan derajatnya ya di dunia dan akhirat. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah sehingga kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Baik para hamba Allah, seperti biasa sebelum kita masuk kepada kajian kita yaitu fikih, nanti kita murojaah dulu. Kita murojaah surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Yo. Baik, kita mulai ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Insyaallah ini kita rutin ya menghafal juz 30 ya dari surat An-Nas ya, sekarang sudah sampai surat Insyiqaq ya. Alhamdulillah ya. Dengan jarak waktu ya berapa tahun ya, tapi dengan istiqomah yang insyaallah ya minimal ya punya hafalan 1 juz ya dalam dada kita ya, yang kita bawa mati atau biasa sebanyak-banyak. Ya, monggo di murojaah, nanti yang baru gabung ya silakan langsung ikuti saja ya, nanti sambil mengikuti nanti murojaah, nanti lama-lama ya insyaallah ya nyantol gitu. Ya memang berbeda antara menghafal di usia muda dan menghafal di usia yang sudah itu ya. Banyak sambiannya. Tapi kalau masih anak-anak kan nggak ada nyambi. Nyambinya memang kerja.
Pejuang ya. Ya. Ya, baik. Sebagaimana para sahabat, mereka ngafal Quran sambil jihad, ya kan? Mereka ngafal Quran sambil melatih, sambil menafkah, semuanya sama. Ya, karena para sahabat ya diturunkan Quran, para sahabat usia sudah tua, kecuali ya sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Abbas, anaknya Abdullah bin Mas'ud. Itu masih muda, ya. Maka di kalangan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar itu sebagai ulamanya sahabat, karena sejak kecil sudah belajar. Sedangkan Umar bin Khattab turun Quran, masuk Islam umur 26 tahun. Sudah menikah, sudah punya tanggung jawab, sudah berjihad dan seterusnya. Makanya Umar bin Khattab itu ngapal Al-Baqarah itu waktunya ada yang meriwayatkan 7 tahun, ada yang 10 tahun. Itu menghafal surat Al-Baqarah. Sampai Khalid bin Walid, panglimanya perang, itu menghafal Quran itu susah. Sehingga beliau mengatakan, ya, syaghalatna bil jihad. Wahai Quran, aku telah disibukkan dengan jihad. Sehingga dengan jihad tidak sibuk ngapal Quran gitu loh. Tidak sibuk baca, yang baca sih baca, tapi tidak sibuk untuk fokus gitu ya, ngapal Quran. Yang lainnya pada hafal, maka dimotivasi oleh Salim, ya sahabat Nabi yang lain. Yang penting kamu sudah punya keutamaan menjadi panglima dan seterusnya. Maka kita yang masing-masing diberikan oleh Allah kelebihan, ya. Dan ini yang harus kita syukuri. Insya Allah kalau kita ada usaha, ikhtiar, insya Allah Allah mudahkan, ya. Allah wujudkan. Amin. Allahumma. Baik, insya Allah kita langsung kepada kajian, ya. Jadi ini soal Insyiqaq baru sampai ayat 9. Ayat 9. Ya, alhamdulillah. Dan lagi berarti Mutaffifin dan seterusnya, ya. Semoga bisa 1 juz 30, ya. Nanti kalau sudah juz 30, Pak, nanti taktiman bareng-bareng, Pak. Insyaallah, ya. Khataman gitu. Kayak zaman anak-anak. Ya. Baik, alhamdulillah para hamba Allah, kita langsung ke kajian kita. Setiap malam Kamis kita membahas fikih, ya. Kita sudah mulai sejak beberapa tahun yang lalu, sejak corona, kita membahas dari babut thaharah, ya, mulai dari macam-macam air, ya, dan seterusnya sampai sekarang kita masuk pada babul adzan, tentang adzan. Kemarin kita sudah bahas terkait tentang adzan, ya, bahwasanya adzan secara bahasa itu adalah pemberitahuan, ikhbar, pemberitahuan tentang datangnya waktu sholat. Itu secara bahasa, ya, secara bahasa. Ya memang tujuan adzan ya untuk memberitahu bahwasanya telah tiba waktu sholat. Sehingga Pak orang-orang bersegera bersiap-siap berwudu, kemudian ya pergi menuju ke masjid mendirikan sholat berjamaah. Dan secara istilah adzan itu adalah al-ikhbar an awqatis shalah bilafdhin bi alfadhin muayyanah. Itu memberitahu tentang waktu-waktu sholat dengan lafaz-lafaz Nah, adzan itu tidak boleh ngarang. Adzan itu tidak boleh dengan bahasa apa saja, tapi adzan harus dengan bahasa Arab dan lafaznya telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kemarin kita sudah bahas sejarah awal mula syariat adzan ketika Isra Mi'raj, perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung Nabi kita dipanggil untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dan ketika menerima perintah sholat 5 waktu, itu belum ada adzan. Belum ada Maka selama di Mekah, apalagi di Mekah, fase dakwah yang sangat luar biasa, ya. Sampai sholat, sampai dilempari batu, dilempari apa saja. Maka adzan, adanya syariat adzan, itu pada saat hijrah ke Madinah. Jadi 1 Hijriah. Awal-awal hijrah. Ya, artinya apa? Selama di Mekah
tidak ada seruan azan. Yang ada paling ya door to door waktu sholat. Waktu sholat. Dan ketika baru nyampe Madinah pun sekian berapa hari belum ada azan, belum ada ada riwayat mengatakan 40 hari, 30 hari, 1 bulan belum ada azan. Masih apa? Bilal disuruh apa? Keliling-keliling. Ya, sholat jamiah, sholat, ayo sholat. Panggilan biasa. Panggilan biasa sampai datang mimpi yang Allah ilhamkan kepada seorang sahabat, beberapa sahabat, Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Zaid. Ya, satu lagi saya lupa kemarin ya. Nah, Abdullah bin Zaid yang langsung melaporkan mimpinya kepada Rasulullah. Sebelumnya kan sahabat duduk-duduk ngobrol, ini gimana ya cara memanggil orang-orang supaya sholat. Karena kan orang-orang sibuk dengan pekerjaannya, dengan maisha, dengan siapa saja keluarganya, sehingga bagaimana supaya mereka kompak, serempak datang ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Maka ada yang usul, gimana dengan trompet? Jangan, itu seperti apa? Orang Yahudi. Gimana dengan lonceng? Jangan, itu seperti orang Gimana dengan api? Menyalakan api di ketinggian. Jangan, itu seperti orang Majusi. Maka sahabat belum ada titik temu. Sehingga apa? Allah jawab dengan apa? Mengilhamkan mimpi kepada sahabat Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid. Namun yang lebih cepat lapor itu adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin bangun ya. Kemudian apa? Subuh langsung lapor kepada Rasulullah. Saya mimpi begini, ada seorang laki-laki mengajarkan aku lafaz seperti ini, azan, Allahu Akbar, sampai akhir. Dan lafaz qomat, langsung sepaket. Gitu ya. Langsung sepaket. Maka Rasulullah SAW pun membenarkan apa yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin. Kemudian Umar pun datang, betul wahai Rasul, saya juga mimpi yang sama. Cuma apa? Saya sudah malu, karena sudah didahului oleh sahabat Abdullah bin. Kemudian para sahabat juga, saya juga Rasul pernah mimpi kayak gitu. Artinya apa? Sama-sama para sahabat banyak yang mimpi seperti ini. Ada beberapa yang mimpi. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketika dia mendapatkan petunjuk, itu dihendaki oleh Allah. Kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Nah terkait hukum azan, kemana apa? Hukum azan apa? Hukumnya wajib kifayah. Wajib cuma kifayah. Karena wajib kan ada dua. Wajib ain atau fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau fardu ain, setiap muslim, muslimah, baligh, berakal, maka wajib mengerjakan. Sholat 5 waktu, ini fardu ain. Ya, puasa Ramadan, fardu ain. Menuntut ilmu, fardu, tidak boleh diwakilkan. Nitip sholatnya, nggak bisa. Tidak gugur dosanya, tetap ada dosa. Ya. Tapi kalau fardu kifayah, cukup satu orang yang atau beberapa orang yang mengerjakan, maka gugur kewajiban dosa bagi yang lain. Maka ini fardu kifayah. Makanya adzan ya cukup satu orang. Ya. Di masjid ya satu orang, tidak lebih dari satu orang. Ya, maka hukum adzan itu wajib kifayah. Nah, sekarang kita akan bahas ya, lanjutannya adalah terkait tentang lafaz adzan. Lafaz adzan. Kita tahu bahwasanya adzan yang kita dengar sampai hari ini, yang kita dengar lafaz adzannya adalah lafaz adzan Bilal. Lafaz adzan Bilal. Karena lafaz adzan ada dua. Lafaz adzan Bilal bin Rabah dan lafaz adzan sahabat Abu Mahdhurah. Sahabat Abu atau nama lengkapnya adalah Aus bin Mughirah al-Jumahi. Aus bin Mughirah al-Jumahi. Atau punya anak namanya Mahdhurah, maka namanya Abu Mahdhurah. Saya punya anak Salma, lakopnya atau kunyahnya, julukannya namanya Abu, nah gitu. Punya anak Mahdhur namanya Abu Mahdhurah, seperti itu. Nama aslinya adalah Aus. Namanya adalah Aus bin Mughirah al-Jumahi. Ya. Jadi lafaz adzan ada dua.
Yang pertama yang kita dengar sampai hari ini namanya azan Bilal. Azan Bilal berarti apa? Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dua kali ya itu ya. Takbirnya 4 kali, kemudian takbir yang terakhir 2 kali. Kemudian la ilaha. Ini azan Bilal. Azan Abu Mahdhura perbedaannya cuma di syahadatnya. Ya. Syahadatnya 4 kali. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syahadat Muhammadnya juga 4 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, 4 kali. Yang lainnya sama, takbirnya ya sama 4 kali, yang belakang 4 kali, hayal falah hayal salat 2 kali, yang hayal falah 2, la ilaha illallah 1 kali sama. Yang bedanya hanya di apa? Syahadatainnya. Ya, syahadat. Ini ada cerita, kisah. Loh, kenapa Abu Mahdhura Rasulullah mengajarkan azannya dengan syahadat 2 kali? Karena sahabat Abu Mahdhura sebelum masuk Islam, ketika Mekah telah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Fatu Mekah 8 Hijriah, maka apa? Ada sebagian dan seluruh masyarakat ya Mekah itu menerima Islam, ada yang secara ikhlas tanpa paksaan, karena kan otomatis kekuatan orang-orang Quraisy sudah lemah, ya sudah lemah, sehingga apa? Ketika dikepung oleh Rasulullah tidak ada lagi kecuali apa? Menyerah. Mau melawan mati, otomatis pasti karena kekuatannya sudah sangat-sangat lemah. Maka apa? Ada sebagian yang masuk Islam. Makanya turun surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat banyak manusia fi dinillah, yadkhuluna fi dinillah. Masuk ke dalam agama Islam afwaja secara berbondong. Jadi banyak ketika Fatu Mekah, banyak yang secara ikhlas tanpa paksaan, sadar diri, memang dapat hidayah dari Allah, menerima agama Islam, masuk ke dalam agama Islam. Ya, tapi ada sebagian pemuda yang menerima Islam tapi dengan termasuk Abu Mahdhura. Termasuk siapa? Abu Mahdhura, Aus bin Mughirah al-Jumahi. Ya, ketika itu usianya masih 16 tahun, masih pemuda. Ya, kemudian apa? Ketika Bilal azan di atas Ka'bah, Abu Mahdhura memang suaranya merdu. Abu Mahdhura itu apa? Orang Quraisy, pemuda Quraisy yang memiliki suara merdu, suara merdu. Ketika setiap Bilal, ketika proses Fatu Mekah, kan Rasulullah berdiam diri di situ, ya, tinggal di situ sekian berapa hari. Maka apa? Bilal suruh azan. Bilal suruh azan di atas Ka'bah. Maka apa? Abu Mahdhura ketika azan, Bilal azan, mengikuti azannya Bilal. Tapi apa? Mengikuti azan Bilal bukan sebagaimana kita diperintahkan oleh Rasulullah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi apa? Mengikuti Abu Mahdhura, mengikuti azannya Bilal dalam rangka tujuan apa? Mengecek. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngecek, ngikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kemudian ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ngikutin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya jadinya kan 4 kali, syahadatnya 4 kali. Maka tatkala sedang mengikuti azannya Bilal dengan tujuan mengecek apa yang dikumandangkan oleh Bilal, yaitu azan, ketahuan oleh Rasulullah. Jadi sedang ngikutin Bilal azan ya dengan tujuan ngecek ya, dengan bahasa mulut yang digimanakan gitu ya. Mungkin kalau bahasa kita ya. Maka apa? Rasulullah lewat. Ketahuan oleh Rasulullah. Maka apa? Sahabat Abu Mahdhura yang ketika itu belum masuk Islam, masih
terpaksa gitu ya menerima Islam. Ya mungkin sudah masuk Islam tapi masih masih ada rasa benci, masih ada rasa, ya wajar lah manusia ya, masih wajar ya. Gitu. Makanya apa? Kemudian ketahuan Rasulullah, dia pun menyangka, waduh, mati saya, ini akhir kehidupan saya. Ya, karena ketahuan kalau dia itu masih ada rasa yang kepada agama Islam, belum sepenuhnya menerima maka apa? Rasulullah pun malah nggak marah. Rasulullah mendudukannya karena dia itu pemuda. Dan Rasulullah itu paling tahu bagaimana memperlakukan anakmu muda gitu ya. Maka Rasulullah mendudukan sini dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian apa? Rasulullah dengan kelembutannya, dengan akhlak yang mulia, tidak memarahi, bahkan apa? Ngelus dada, dilus-lus. Ya. Kemudian dilus-lus ubun-ubunnya. Maka seketika itu Abu Mahdhurah mengatakan, demi Allah, hatiku menjadi tenang, hatiku menjadi tentram, dan aku yakin bahwasanya dia adalah utusan Allah. Malah semakin apa? Yakin. Loh itu ya. Semakin yakin ya bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad adalah benar dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka sejak Fathu Mekah, Rasulullah pulang ke Madinah, karena kan Rasul sudah tinggalnya di Madinah. Bilal pun sudah pulang, maka tidak ada yang adzan kan? Maka Rasulullah SAW menugasi Abu Mahdhurah untuk menjadi muadzin Mekah. Ya, muadzin setelah Fathu Mekah sampai wafatnya Abu Mahdhurah. Dan adzannya pun sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, itu apa? Syahadatnya empat kali. Kenapa? Karena dia dulu ngecek ketika Bilal adzan, dia ngikuti syahadat Rasul tadi dengan tujuan ngecek. Maka ya sebaiknya gantinya ya genapkan 4 kali supaya apa? Ya mungkin dihitung-hitungnya nebus kesalahan dulu ketika beliau ngecek adzan Bilal. Sehingga adzan Abu Mahdhurah itu syahadatnya masing-masing 4. Asyhadu alla ilaha illallah 4 kali diulangnya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 4 kali. Dan ini sunnah. Ya, ada hadisnya. Gitu ya. Cuma memang yang diamalkan oleh masyarakat kita sekarang sampai hari ini adalah apa? Adzan Bilal. Kemudian ada yang nanya, gimana Pak Ustadz, boleh nggak saya pakai adzan Mahdhurah? Jangan, nanti fitnah. Jangan, nanti fitnah. Sesat. Loh kok syahadatnya 4 kali? Loh kok ini syahadat Rasulnya 4 kali? Gitu, nggak boleh ya. Meskipun ini sunnah. Dan di dalam kitab Imam Syafi'i juga mengatakan sunnah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan Abu Mahdhurah yang lebih utama adzannya. Gitu ya. Ya. Maka ini terkait tentang lafaz adzan. Jadi ada 2 lafaz adzan. Yang pertama lafaz adzan Bilal bin Rabah. Sebagaimana yang kita dengar hari ini, itu adzan Bilal. Ya. Kalau adzan Abi Mahdhurah jarang terdengar. Khawatir apa? Kecuali masyarakat sudah paham dulu tentang ini ya, disampaikan, baru praktek. Ayo kita praktek adzan Bilal gitu ya. Baru aman ya. Tapi kalau belum disampaikan ilmu langsung adzan, waduh ya, malah disangka apa? Aliran besar dan seterusnya. Loh kok ini adzannya 4 kali diulangnya. Padahal ini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah yang mengajarkan langsung kepada Abu Mahdhurah ketika sambil dilus-lus langsung diajarkan adzan. Ya, dia sebelum meninggalkan Mekah ingin kembali ke tempat Madinah gitu ya, maka Rasul mengajarkan kepada Abu Mahdhurah. Ya, takbirnya sama. Cuma syahadatnya yang masing-masing 4 kali ya. Dan ini hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih. Ya. Itu terkait tentang lafaz adzan. Ada 2 ya. Yang pertama lafaz apa? Adzan. Yang kedua lafaz adzan Abu Mahdhurah. Ya. Baru dengar apa sudah pernah? Sudah pernah dengar? Ya, Abu Mahdhurah ya. Kemudian ya,
Masuk kepada yang keempat, ya, materi yang keempat, yaitu apa? Syurutul muadzin, persyaratan menjadi seorang muadzin. Ya. Dulu kita bahas terkait tentang masalah imamah atau siapa yang berhak jadi imam, syarat-syaratnya. Jadi imam ternyata tidak boleh sembarangan, kan gitu. Yang pertama laki-laki, yang kedua syarat umum ya, laki-laki, adil. Adil dalam artian apa? Melihat kondisi makmum. Oh, ini sepuh-sepuh semua. Ayo, surat yang pendek gitu ya. Oh, ini yang muda-muda. Ayo kita surat yang agak panjang. Ketika campuran ya yang sesuai dengan kondisi adil. Ini yang pertama. Adapun makna adil yang kedua adalah orang yang terhindar dari dosa-dosa besar. Ini syarat jadi imam kan ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Jangan sampai menjadikan pemabuk jadi imam sholat. Mungkin dia mabuknya diem-diem. Ketika keluar terlihat kesolihannya, misalkan ya. Tapi kalau ada orang yang tahu dia itu mabuk, ya, kemudian jadi imam sholat, maka yang tahu jangan makmum di belakangnya. Kenapa? Dia orang fasik. Kenapa? Orang fasik tidak boleh jadi imam. Pelaku dosa besar, berzina, judi dan seterusnya, ya, tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Berilmu. Ini syarat menjadi secara umum, ya. Kemudian apa? Syarat menjadi muadzin juga tidak ya sembarangan, ya, itu. Maka apa? Syarat menjadi muadzin yang pertama adalah orangnya jujur. Harus tahu waktu jangan mentang-mentang puasa gitu ya. Belum waktunya azan maghrib, dia sudah mendahului dengan tujuan apa? Supaya cepat berbuka. Nah, misalkan kan, nggak boleh. Berarti kan ini tidak jujur. Maka seorang muadzin itu harus jujur. Jujur apa? Waktu sholat. Harus betul-betul hati-hati, tidak asal sembarangan gitu ya. Karena mungkin kita sudah diatur ini jarumnya. Karena setiap perputaran waktu itu kan beda-beda waktunya. Jadi jangan asal langsung aja. Maka lihat dulu ini bulan ini selisihnya berapa menit. Bulan ini selisihnya berapa menit. Apakah lebih awal, apakah sedang atau mungkin telat kan gitu, ya. Gitu. Jadi harus benar-benar tahu dan paham terkait tentang waktu sholat dan memperhatikan betul ini jarumnya, ini sekian menit, besok nambah 2 menit misalkan. Ya diganti sehingga apa? Muadzin itu harus tahu dan jujur, ya. Ini. Makanya syarat pertama adalah jujur. Karena hakikatnya apa? Dia yang manggil kan itu, ya. Maka muadzinnya harus jujur, ya. Jangan sampai apa? Menipu. Orang belum waktunya kok azan, ya. Karena para ulama sepakat bahwasanya apa? Tidak boleh azan sebelum masuk waktu sholat. Ya, tidak boleh azan sebelum masuk waktu sholat. Jadi nggak boleh azan sebelumnya. Tapi kalau sudah datang waktu sholat, azan boleh. Kecuali sholat subuh. Makanya ada istilah azan awal, ada istilah azan subuh. Tapi kalau azan zuhur harus waktu zuhur. Tidak boleh 10 menit sebelum zuhur sudah azan, nggak boleh. Harus memang sudah waktu zuhur azan. Sholat asar pun sama. Harus sudah waktu asar baru tidak boleh 10 menit sebelum asar sudah azan, nggak boleh. Dengan tujuan apa? Supaya mereka nggak masbuk, nggak boleh tujuannya gitu, ya. Kemudian apa? Sholat maghrib pun sama, sholat isya pun sama, kecuali sholat subuh, ya, sholat subuh, ya. Karena memang ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang azan subuh, ya. Karena li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muadzinan. Rasul itu punya 2 muadzin. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum, al-a'ma, laki-laki yang buta, Pak. Laki-laki bu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, inna Bilalan yu'adzinu bilaili. Sesungguhnya Bilal itu muadzinnya Rasul, muadzin awal ketika masih malam. Azan awal.
Bilal itu tugasnya muadzin, azan awal, azan sebelum subuh. Kemudian apa? Kata Nabi, fakulu washrobu. Kalau azan Bilal, silakan kalian masih boleh makan dan makanya sahur gitu ya. Bagi yang mau sahur masih boleh. Ketika Bilal azan masih boleh makan dan hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sampai datang azannya Abdullah bin Ummi maka sudah tidak boleh makan dan Artinya menunjukkan bahwasanya apa? Abdullah bin Ummi Maktum azan subuh, Bilal bin Rabah azan sebelum atau disebut dengan azan dengan tujuan apa? Dengan tujuan sebagaimana Rasulullah SAW, inna bilalan yu'adzinu bilailin liyuqidhu naimakum. Bilal azan awal malam hari sebelum subuh itu dengan tujuan apa? Membangunkan orang-orang yang tidur. Supaya apa? Subuhnya tidak ketinggalan. Supaya apa? Bisa bermunajat kepada Allah. Salat tahajud, salat supaya apa? Bagi mereka orang-orang yang mohon maaf junub bisa apa? Mandi bersegera. Itu. Jadi jangan lantas habis azan subuh kemudian terburu-buru, gitu kan? Mandi junub dan seterusnya, ya. Kan buru-buru kan nggak enak, kalau orang buru-buru kan nggak enak, ya. Makanya apa? Termasuk ini tujuan dari disyariatkannya azan awal, ya. Nah ini, maka syarat yang pertama adalah jujur. Yang kedua apa? Suaranya lantang, gitu ya, jelas, lantang, ya. Termasuk apa? Makhraj. Suara lantang termasuk makhraj. Adzannya Allahu Akbar, gitu ya. Itu harus lantang dan fasih makhrajnya, pengucapannya, ya. Jangan sampai ya ada kurang fasih. Maka usahakan ya muadzinnya yang fasih, gitu ya. Jangan sampai hayya 'alas shalah jadi hayya. Ini kan beda sudah. Beda ya. Hayya sama hayya. Meskipun maknanya sama, tapi kan yang sesuai dengan hadis pakai ha, bukan pakai ha. Kan gitu, ya. Dan ini banyak terjadi. Hayya jadi hayya jadi hayya. Ini sudah berarti tidak fasih, gitu ya. Maka menjadi muadzin suaranya lantang, ya, fasih, jelas makhrajnya. Kemudian apa? Plus merdu itu termasuk, ya, suaranya merdu. Ya minimalnya lantang, gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya'lam auqat as-shalah. Itu mengetahui waktu-waktu sholat. Harus paham, ya, harus paham, apal. Karena muadzin tuh apal. Oh, bulan ini lebih cepat. Seperti bulan sekarang kan adanya cepat ya, semuanya maju, harus paham. Oh, bulan Oktober ini adanya gasik. Waktu sholatnya lebih awal daripada bulan kemarin. Harus paham. Oh, bulan November, sehingga dia paham. Dia sudah bersiap siap. Karena muadzin kan orang yang paling pertama datang sebelum imam datang kan, dan apalagi jamaah yang lain, ya. Maka ini syarat-syarat, ya, utama menjadi seorang muadzin, ya. Itu. Ya, ini terkait tentang azan sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini? Paham terkait azan? Iya, monggo. Terkait azan subuh ada tambahan ya. Ya. Terkait tentang lafaz adzan salat subuh, ya. Itu kan ada as-salatu khairum minan naum, ya. Yang artinya adalah salat itu lebih baik daripada tidur, ya. Karena memang ketika salat subuh, ya, adalah waktu di mana orang-orang terlelap tidur, menikmati kesenangan dunianya dengan tidur. Ya, maka kita orang beriman, ya, kita orang beriman kepada Allah adalah orang yang rela meninggalkan kesenangan dunia untuk Allah. Termasuk apa? Meninggalkan rasa ngantuk, meninggalkan rasa tidur pulas kita, bangkit
dari tempat tidur, meskipun dengan cuaca dingin, kita harus menyentuh air. Ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Makanya apa? Rasulullah SAW mengajarkan ketika azan subuh atau ketika azan awal, termasuk ya, ditambahi dengan as-sholatu khairum minan, ya, sholat itu lebih baik daripada otomatis jelas. Karena sholat panggilan Allah, sedangkan tidur panggilan hawa nafsu. Sholat kemenangan, tidur kegagalan, kan gitu. Makanya apa? Ya, tujuannya kenapa dikatakan as-sholatu khairum minan naum sebagai motivasi bagi orang beriman, bahwasanya apa? Kita harus rela meninggalkan segala kesenangan dunia untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Rasulullah SAW mengajarkan azannya termasuk juga apa? Ada as-sholatu khairum minan, baik ketika azan awal ataupun azan subuh. Kalau sudah di azan awal as-sholatu khairum minan naum, maka ya tidak diulangi di azan subuh. Ya. Kalau tidak di azan awal tidak ada as-sholatu khairum minan naum, maka ya di azan subuh. Boleh, dua-duanya boleh. Gitu ya. Atau kalau mau dua-duanya ya tidak masalah, gitu ya, tidak masalah. Tapi yang lebih afdal ya salah satu. Ya salah satu, ya. Tuh. Karena ada azan awal, ada azan subuh. Azan awal dengan tujuan membangunkan lebih kasih, gitu ya, persiapan, mungkin ya sholat malam, ya bagi mereka yang ya istiqomah, mungkin ya makan sahur bagi yang berpuasa, ya mungkin mandi junub bagi yang mereka sehingga butuh persiapan, sudah prepare sebelum datang sholat wajib, yaitu sholat subuh yang harus kita ya dalam keadaan sudah siap ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disyariatkan dalam rangka ya tadi untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Ya, maka kita sebagai orang beriman hendaknya bersungguh-sungguh dalam ya memenuhi panggilan azan salat, ya. Apalagi salat subuh ya. Ya, cukup nggih? Nih, kita tutup sampai sini. Semoga ya menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.